Kenapa saya mewakafkan bisnis dan perusahaan yang sudah capek-capek saya bangun? Tonton sampai beres. Beberapa hari yang lalu video saya sangat viral yang diliput oleh tim Pecah Telur dan ternyata luar biasa efeknya. Ada yang respons positif, ada yang juga negatif. Negatif diantaranya adalah kalau memang ternyata dia udah punya banyak perusahaan, kenapa gak masuk orang terkaya di Indonesia katanya ya. Alhasil apapun komentar Anda yang saya tidak peduli, yang saya pedulikan adalah tentang bagaimana video tersebut bisa memberikan manfaat buat kawan-kawan semua. Nah di video kali ini saya ingin menjawab tentang pertanyaan, kenapa sih Kang Akang itu kok mau-maunya gitu ya, mewakafkan perusahaan ataupun bisnis yang sudah capek-capek dibangun gitu. Jadi gini, sejujurnya kalau bicara tentang kenapa, sudah sangat gamblang, sangat jelas di video tersebut saya jelaskan. Tapi kalau saya boleh sampaikan ulang, ada beberapa alasan kenapa akhirnya saya harus mewakafkan apa yang sudah saya mulai. Bayangkan kita sudah bangun capek-capek dari nol gitu ya, bahkan dari minus, ngeluarin modal puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran rupiah untuk membangun sebuah perusahaan dan akhirnya nanti perusahaan tersebut kita wakafkan untuk umat ataupun kemaslahatan umat. Alasan pertama adalah itu adalah bagian dari bukti komitmen saya pribadi. Jadi seperti yang saya jelaskan dalam video tersebut, saya menjelaskan bagaimana saya dulu pernah dalam kondisi sangat jatuh, ya, sakit gitu ya, dalam kondisi koma. Dan saya berkomitmen pada diri saya sendiri, ya tentu ini adalah janji saya kepada Allah, bahwa saya ketika diberikan kesempatan kedua oleh Allah untuk bisa kembali hidup dan diberikan kesehatan, saya ingin berbuat kebaikan lebih banyak, bersedekah lebih banyak, berinfak lebih banyak, dan pastinya adalah berwakaf lebih banyak. Nah maka saya gak ingin ini cuma sekedar jadi narasi saja. Saya ingin ini menjadi sebuah bukti bahwa saya berkomitmen dengan apa yang sudah saya dapatkan. Ya, Allah sudah memberikan saya kesempatan kedua untuk kembali hidup. Saya diberikan kesehatan oleh Allah dan kembali akhirnya bisa menyapa kawan-kawan semua lewat channel YouTube ini. Maka saya akan coba buktikan. Ya, tentu ini dalam rangka untuk kalau saya buat kematian nanti. Setelah mati ini saya nanti bawa bekal apa gitu. Jadi ini tentang janji yang sudah pernah saya buat. Ya, bagaimana orang dulu waktu mau mati itu dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ya, kalau Anda cek di Al-Quran silakan nanti buka sendiri. Orang sudah mati itu pengen lagi masuk ke muka bumi, balik lagi ke muka bumi, pengen ngelakuin satu hal. Apakah itu? Bersedekah. Itulah yang ingin juga saya lakukan. Ini komitmen saya. Allazina yunfiquna fis sarra'i wal dharra wal kadzibina wal 'afina 'anil nas. Nah, bagaimana kita menginfakkan itu baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Apalagi kita sekarang dalam kondisi lapang. Dulu waktu sempit kita narasikan untuk berbagi. Saat lapang yuk kita buktikan juga. Kenapa? Nanti pada saat orang udah mati pun itu ternyata pengen beli muka bumi, pengen ngelakuin satu hal tadi. Apa itu? Bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Jadi itu adalah bukti bahwa ini adalah bagian dari komitmen saya pribadi. Alasan kedua adalah kenapa saya akhirnya kok mau-maunya mewakafkan bisnis ataupun perusahaan yang sudah saya ini bangun sejak awal dari nol gitu ya. Sejujurnya saya lagi proses belajar ya. Ini adalah proses pembelajaran saya. Jadi jawabannya adalah saya belajar bagaimana untuk ridho gitu ya, untuk ikhlas, untuk pasrah ya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran sendiri itu disampaikan oleh Allah bahwa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah gak akan memberikan sebuah kebajikan sampai engkau menginfakkan harta terbaiknya gitu ya. Dalam bahasa Arab, dulu saya pernah belajar bahasa Arab, lan itu artinya tidak. Yang maknanya adalah tidak, selama-lamanya tidak. Bisa dibayangkan. Kita tidak akan mendapatkan kebajikan dari Allah gitu ya, sebelum kita menginfakkan harta terbaiknya. Dan saya meyakini gitu ya, bahwa sesungguhnya yang saya cintai, yang saya sayangi saat ini adalah ya harta saya. Apa itu? Perusahaan saya sendiri. Maka ketika tahun 2000 sekian, saya lupa tahun berapa itu, saya mencoba untuk bismillah ya Allah, semoga dengan mewakafkannya Billionaire Store ini untuk umat, ya menjadi kebaikan buat saya dan engkau berikan kebaikan berikutnya gitu. Dan alhamdulillah Masya Allah kebaikan terus berdatangan ya. Di tahun 2022 di awal ini, saya kembali mewakafkan salah satu perusahaan saya KM Indonesia dan harapan juga sama, semoga Allah memberikan kebaikan yang melipat gandakan kebaikan yang lain ya.
Tujuannya satu, Allah ridho dan akhirnya menjadi wasilah kebaikan buat banyak orang. Jadi ini tentang bagaimana saya belajar untuk ridho, belajar untuk pasrah, belajar untuk ikhlas, belajar untuk bisa mengimani apa-apa yang sudah tersurat dalam Al-Quran. Dan yang ketiga alasannya adalah kenapa akhirnya maunya kok mewakafkan perusahaan ataupun bisnis yang saya sudah bangun dari nol, sudah berbagai jerih payah saya lakukan. Karena saya pengen belajar dari sahabat-sahabat Nabi, saya pengen meniru mereka. Saya pengen meniru Umar bin Khattab, saya pengen meniru Utsman bin Affan, saya pengen meniru Abu Bakar As-Siddiq, saya pengen meniru Abdurrahman bin Auf. Bagaimana mereka hidupnya luar biasa, ya, berjuang di jalan Allah gitu ya, dengan diberikan kekayaan dan harta kekayaan tersebut ternyata digunakan untuk kembali kepada jalan Allah. Diberikan kekayaan yang sangat banyak, tapi ternyata apa yang terjadi? Balik lagi di jalan Allah. Abdurrahman bin Auf yang saya sangat terinspirasi darinya sampai akhirnya saya jadikan namanya sebagai sebuah pondok di Cirebon sana. Bagaimana dia ini nggak pernah miskin gitu ya. Padahal resah tiap malam. Suatu ketika istrinya bertanya, "Wahai Abdurrahman, kenapa kamu kok rasa-rasanya kurang nyenyak tidurnya?" Ya karena saya bingung. Saya uangnya banyak, saya profitnya kebanyakan ini gitu ya. Nah bedanya sama kita susah tidur itu apa kira-kira? Karena profitnya kegedikitan gitu ya. Kalau dia mah kebanyakan. Besoknya pas bangun tidur, langsung keliling-keliling nyari sebuah tempat, nyari sebuah usaha apa yang sekiranya bisa diborong. Dan dia jual dengan kondisi rugi gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Dia beli tuh kurma busuk, rasa-rasanya nggak mungkin ini untung. Yaudahlah beli. Tiba-tiba kucuk ada yang datang ya. Dari Yaman lagi pandemi, diboronglah tuh kurma busuk. Kenapa? Di sana lagi ada penyakit yang obatnya adalah kurma busuk. Siapa di sini yang punya kurma busuk? Sepakat semuanya, Abdurrahman bin Auf. Dibeli tuh, diborong. Pas dibeli, ambil aja. Nggak, saya mau beli. Dan lagi-lagi profit. Bayangin, jual rugi aja untung. Bedanya sama kita apa teman-teman? Jual untung aja rugi gitu ya. Nah, bayangkan seorang Abdurrahman bin Auf gitu ya, ketika kapasitasnya ternyata memang layak untuk Allah kasih diberikan kekayaan, maka balik lagi nanti kekayaan itu buat agama juga gitu. Padahal bahkan dalam kondisi jual rugi pun tetap dalam kondisi untung. Analogi yang lain adalah sering saya sampaikan kayak begini. Anda sekarang sebagai seorang makhluk, seorang hamba manusia, pernah pastinya dong dalam kondisi pernah punya anak atau mungkin pernah jadi anak gitu ya. Anak Anda usianya katakanlah 5 sampai 10 tahun. Uang jajannya berapa sih? Saya prediksi paling cuma Rp2.000, Rp10.000 maksimal, betul gak? Apakah itu artinya kita tidak bisa memberikan uang 100.000 buat mereka? Bukan begitu artinya gitu ya. Aslinya kalaupun misalkan mau ngasih duit 1 juta bisa aja. Tapi kenapa anak kita gak pernah dikasih sama kita uang 1 juta, bahkan 10 juta tiap hari? Karena mereka belum sanggup, belum layak, bener gak? Belum pantas. Nah jangan-jangan saudara-saudara, kita di mata Allah begitu. Jangan-jangan kita itu kenapa ya kok kita udah berjuang pagi, siang, dan malam, kok kayaknya segini-gini aja income-nya, kok kayaknya rezekinya mampet mulu. Jangan-jangan kita tuh egois. Ya, yang dipikirin cuma diri sendiri, perut doang gitu. Gak pernah mikirin umat di sekitar. Dapat duit banyak, langsung selebor, berubah jadi gadget, jadi laptop, jadi motor, jadi mobil gitu kan. Lupa menyisihkan untuk memang yang kita bantu, zakatnya, infaknya, sedekahnya. Jadi ini yang saya tiru dari sosok Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan. Bahkan Utsman bin Affan sampai sekarang rekeningnya masih ada di Arab Saudi sana. Yang sumur yang dibeli dari Yahudi itu sampai sekarang masih ada. Kebayang nggak sih kalau kita semua para pengusaha muslim yang punya kayak begitu ya, punya perusahaannya kita wakafkan dan terus ngalir. Bukan cuma pasif income tapi juga pasif pahala. Itu adalah 3 alasan kenapa akhirnya saya mewakafkan perusahaan ataupun bisnis yang sudah saya bangun secara jerih payah ya, susah payah, tapi akhirnya saya lepas. Tentu ada syaratnya. Kenapa kok Kang? Kayak katanya bangun bisnis tiap bulan 1, kok di setahunnya cuma mewakafin 1 doang? Karena teman-teman semua, ada syarat yang mana syarat ini saya perlu pastikan ada di setiap perusahaan yang sudah saya wakafkan. Apakah itu? Syarat pertama adalah bisnis ini sudah harus wajib hukumnya profitable. Ya, harus ngasilin profit. Karena percuma diwakafin kalau nggak ada profitnya, bener nggak? Ngasilin apa nanti? Ngasilin kepusingan gitu? Kagak. Yang kedua syaratnya adalah sudah autopilot. Jadi sudah tidak bergantung lagi sama saya. 2 syarat ini, autopilot dan juga profitable, menjadi sebuah syarat mutlak ketika saya mewakafkan sebuah perusahaan. Ketika sudah dua-duanya layak, oke, maka di tahun depan menjadi waiting list untuk perusahaan tersebut untuk kita wakafkan. Harapannya tentunya gak harus nunggu 1 tahun nantinya. Mungkin per 3 bulan sekali, mungkin per 6 bulan sekali, bahkan bisa jadi per sebulan sekali. Wallahualam, mohon doa aja dari kawan-kawan semua. Semoga ini menjadi sebuah kebaikan buat orang-orang di sekitar kita. Dan pastinya kita saling mendoakan satu sama lain. Saya, Anda, kita semua menjadi pribadi yang memang bermanfaat buat banyak orang.
adanya bisnis ataupun perusahaan yang kita bangun ini menjadi wasilah kebaikan buat banyak orang. Itu adalah alasan kenapa akhirnya saya membangun bisnis dan melepaskannya. Bukan tentang memperkaya diri, bukan tentang pengen jadi orang kaya di dunia ataupun Indonesia gitu ya. Jangankan jadi orang kaya di Indonesia, saya punya saldo rekening di atas 1 miliar aja resah gitu ya. Kayaknya pengen bagi-bagi gitu. Jadi gak mungkin saya jadi orang terkaya di Indonesia. Loh kok gak mungkin kan? Gak mungkin kalau ada duit banyak gue bagiin gitu ya. Karena apa? Karena saya gak ingin menumpuk kekayaan tersebut hanya untuk diri saya sendiri. Saya pengen bagikan kepada kawan-kawan semua dan orang-orang yang memang membutuhkan. Doakan saya juga teman-teman semua. Semoga adanya channel YouTube ini, adanya perusahaan-perusahaan kita yang dibangun gitu ya, menjadi jalan kebaikan juga buat banyak orang. Itu aja mungkin dari saya teman-teman semua. Kalau Anda merasakan manfaat dan terinspirasi dari video ini, boleh di-share ke teman-teman yang lainnya. Semoga juga jadi jalan kebaikan buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.